Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ikromatin Nafsia, mahasiswi Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi klinis yang diampu oleh Ibu Dr. Iin Tri Rahayu MSI PSI. Yang pertama, apa sih PTSD itu? Menurut apa, PTSD merupakan suatu pengalaman seseorang yang mengalami peristiwa traumatik yang dapat menyebabkan gangguan pada integritas diri individu, sehingga individu mengalami merasakan ketakutan, ketidakberdayaan, dan trauma tersendiri. Sedangkan menurut DSM-5, PTSD merupakan sekelompok gejala kecemasan yang terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis yang mengakibatkan perasaan ngeri, tidak berdaya, dan juga ketakutan. PTSD adalah gangguan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami kejadian traumatis. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua trauma itu tergolong PTSD. Ya, siapakah sih yang beresiko mengalami PTSD itu? Menurut National Center for PTSD, cukup banyak orang yang pernah mengalami trauma dalam hidupnya, tapi tidak semuanya mengalami sampai ke tahap PTSD. Jadi PTSD itu trauma yang udah parah gitu ya. Nah, untuk PTSD sendiri setidaknya diderita oleh 10% dari populasi perempuan dan 5% dari populasi laki-laki pada tahun 2017. Kenapa perempuan? Karena menurut literatur yang saya baca, perempuan cenderung memiliki sifat pemikir daripada laki-laki yang biasanya tuh acuh atau cuek gitu. Ya, sebab-sebab orang menderita atau mengalami gangguan PTSD. Ada dua aspek, yang pertama aspek biologis, yang kedua ada aspek psikologis. Nah, aspek biologis itu ada di faktor predisposisi PTSD terjadi karena adanya proses yang terjadi di otak. Individu mengalami PTSD akan merasakan berbagai perubahan pada fisiknya. Sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom akan terpengaruh oleh kondisi ini. Selain itu juga terjadi penurunan ukuran di otaknya itu, di hipokampusnya itu biasanya mengecil, ukurannya mengecil gitu. Nah, baik, yang kedua ada aspek psikologis, pengalaman masa lalu terkait pengalaman pada masa anak-anak, seperti menjadi korban kekerasan seksual, perpisahan dengan orang tua pada usia dini, perceraian atau bahkan kemiskinan. Dan ada peneliti lain mengatakan bahwa kurangnya support sosial dan disfungsi keluarga juga bisa menjadi salah satu faktor seseorang mengalami PTSD. Pengalaman traumatis tersebut itu biasanya ada beberapa part ya. Ada beberapa contoh. Yang pertama, perang militer, kekerasan seksual, penyiksaan ataupun korban bencana alam, kecelakaan, diagnosis penyakit mematikan, dan ditinggal oleh seseorang yang disayangi. Lanjut, ada jenis trauma. Nah, jenis trauma secara umum itu ada dua. Pertama, trauma primer, ialah trauma yang dialami sendiri seperti kecelakaan, operasi, atau hal lain yang menyakitkan. Trauma yang kedua ada trauma sekunder, ialah kejadian yang dialami oleh orang lain, tetapi individu menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, seperti kecelakaan. Nah, jenis trauma berdasarkan waktu, ada dua juga. Yang pertama, trauma akut, ialah peristiwa trauma yang terjadi hanya sekali tapi secara masif. Misalnya, bencana alam, tsunami, korban banjir bandang, korban gunung meletus, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada trauma kompleks, ialah peristiwa trauma yang terjadi berulang-ulang secara terus-menerus atau berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun. Trauma kompleks ini membutuhkan penanganan yang lebih ekstra ya, karena emang sudah parah. Lanjut, apa sih bedanya PTSD sama PTS itu? Nah, kalau PTSD itu adalah gangguan mental pasca trauma yang perlu didiagnosa dan penanganan dari tenaga profesional supaya bisa sembuh gitu. Karena gejala yang mereka rasakan itu menetap lebih lama, bahkan penderita tidak bisa beraktivitas dengan normal. Itu yang PTSD. Kalau PTS enggak. Kalau PTS itu respon was-was umum yang terjadi setelah mengalami kejadian traumatis gitu. Jadi PTS ini tidak bisa dikatakan sebagai gangguan mental karena gejala yang muncul bisa membaik sendiri seiring berjalannya waktu.
Lanjut, ada gejala PTSD. Yang pertama, perasaan mengalami kembali peristiwa traumatis. Yang kedua, ada kecenderungan untuk mengelak atau denial. Seseorang yang mengalami PTSD itu pasti dia akan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan trauma, entah itu benda-benda, sesuatu, tempat, ataupun sebagainya. Selanjutnya ada suasana hati dan perasaan yang negatif. Perasaan negatif yang berkelanjutan, misalnya cemas, malu, takut, putus asa, nafsu makan berkurang, susah tidur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada perubahan perilaku dan emosi yang tidak menentu. Orang-orang yang mengalami PTSD akan susah untuk fokus, gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya untuk mengatasi gejala PTSD? Yang pertama ada cari tahu apa itu PTSD dan kenali gejala yang dirasakan. Memang kita tidak boleh self-diagnosa ya, atau mendiagnosis dirinya sendiri. Tapi untuk sekedar tahu apakah aku itu benar-benar kena gejala PTSD atau enggak gitu, kita bisa cari tahu dari beberapa literatur, misalnya jurnal, buku kesehatan, ataupun lain sebagainya gitu, untuk menambah edukasi kita gitu, untuk mengedukasi kita apakah memang benar kita terkena gejalanya tuh mirip sama PTSD atau bukan gitu. Dan yang kedua ada pola hidup sehat untuk mengurangi gejala PTSD. Walaupun tidak bisa menyembuhkan, tetapi setidaknya kita bisa meminimalisir sakit karena PTSD, misalnya pusing, mual-mual, perutnya sakit atau gimana gitu, kita bisa meminimalisir itu. Dan yang ketiga ada support system yang mendukung kesembuhan PTSD. Jadi jangan fokus kepada orang-orang, tapi fokus kepada orang-orang yang fokus kepadamu gitu, untuk mencari support system. Dan yang terakhir, apabila 3 step tadi tidak bisa mengurangi gejala PTSD, maka konsultasikanlah gejala PTSD ke tenaga profesional. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih ahli di bidangnya gitu. Dan si individu akan diberikan obat dan juga penanganan khusus dan perhatian khusus tentunya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada sedikit closing statement dari saya. PTSD itu termasuk gangguan mental yang bisa disembuhkan loh. Nah, yang bisa menyembuhkannya adalah tenaga profesional dan keinginan diri sendiri untuk sembuh. Jadi, tidak perlu menderita sendirian atau khawatir kalau hidup kita bakal dihantui PTSD terus-terusan. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.